Halo semuanya, di video kali ini aku mau membuat pempek lagi, tapi kali ini aku mau membuat pempek adaan. Nah, bagaimana cara dan tips trik membuat pempek adaan yang lembut, wangi, dan gurih? Diikutin terus ya videonya dari awal sampai akhir. Nah, untuk tutorial membuat pempek adaan ini lengkap aku kasih lihat dari pembelian ikan, pencucian, hingga pengerokan ikan tenggirinya. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah ngerokin ikan tenggiri, disimak terus videonya ya. Jadi, siapa tahu ada teman-teman yang lihat ikan tenggiri di pasar, pengen mencoba membersihkan dan menggiling sendiri di rumah. Ini aku kerok sendiri di rumah, nggak menggunakan blender dan nggak digiling di pasar. Jadi untuk ikan 1 kilo yang aku beli di pasar kemarin dapatnya 4 ekor, dan setelah dikerok dan dibersihkan total dagingnya itu dapat 500 gram atau setengah kilo. Kalau di sini di Bengkulu tenggiri super itu kalau sudah daging gilingnya utuh yang sudah halus itu sekilonya 125.000, tapi kalau yang nomor 2 100.000 biasanya. Terus kemarin juga ada yang tanya kulit ikan itu kayak gimana. Nah, maksudnya kulit ikan itu kan habis dikerok ada kulitnya. Nah, kulitnya ini biasanya kalau di penggilingan ikan itu ada khusus kulit ikan. Itu enak banget ya kalau diolah menjadi pempek. Nah, ini total daging ikan yang sudah aku kerok tadi. Jadi totalnya pas banget setengah kilo. Kok bisa ya? Pas gitu. Artinya kulit sama tulangnya itu setengah kilo, daging bersihnya setengah kilo. Oke, selanjutnya aku mau siapkan semua bumbu-bumbunya. Ada garam halus, ada kaldu jamur, ada merica, ada penyedap rasa, ada bawang putih, ada telur, ada bawang merah yang sudah aku iris halus, dan bawang daun. Lalu ada sedikit minyak goreng. Nah, untuk takarannya semuanya nanti aku tulis di deskripsi ya. Terus ada air, dan tak lupa juga ada tepung tapioka. Aku pakai yang merek ini ya, Tirta Kencana yang warna biru. Terakhir ikan yang sudah dikerok tadi. Selanjutnya proses pembuatan. Nah, ini aku mau remas-remas dulu ikannya, tambahkan air sedikit demi sedikit ya. Diadon terus, airnya dituang sedikit demi sedikit sampai adonannya benar-benar tercampur rata. Kalau pakai ikan tenggiri, tekstur dagingnya benar-benar halus dan lembut. Selanjutnya, masukkan 2 butir telur. Nah, aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata ya. Selanjutnya aku mau masukkan gula pasirnya, lalu sedikit bawang putih. Nah, ini bawang putih aku masukkan supaya ikannya nggak terlalu amis ya, karena kemarin ikannya udah aku masukkan di kulkas, jadi setelah dibeli belum sempat diolah langsung. Jadi biar dia nggak amis, masukkan bawang putih. Selanjutnya irisan bawang merah dan daun bawang.
Ini aku gunakan bawang merahnya sekitar 10 buah ya, biar pempek adaannya wangi semriwing. Sebenarnya bikin pempek adaan ini lebih praktis dan gampang dibandingkan bikin pempek ikan rebus, karena habis diaduk-aduk seperti ini kan langsung digoreng dan bisa langsung dimakan. Nah, selanjutnya aku mau masukkan penyedap rasa dan mericanya. Untuk garamnya aku tetap masukkan di bagian akhir ya. Nah, kalau adonannya sudah menyatu dan halus, selanjutnya masukkan garam halus, karena nanti garam halusnya akan mengikat adonannya, jadi adonan akan berubah menjadi lebih kental, padat, dan berat. Aduknya nggak usah terlalu kuat ya. Nah, ini sebentar lagi adonan udah cukup, dan kita akan masukkan tepung tapiokanya. Nah, untuk tepung tapiokanya di sini aku menggunakan tepung tapioka sebanyak 300 gram, untuk takaran ikan 500 gram. Oh ya, untuk pembuatan pempek adaan bisa menggunakan ikan tenggiri, ikan gabus, ikan parang-parang, ikan barakuda, dan lain-lain yang mempunyai warna putih dan tekstur yang lembut ya. Oh ya, bagi teman-teman yang sudah nonton, please jangan dibandingin sama master-master yang sudah jago bikin pempek ya. Karena Mami Raisa ini membuat pempek berdasarkan pengalaman dan hasil karya sehari-hari buat makanan keluarga sehari-hari. Jadi hasil pun akan berbeda di setiap orang walaupun pakai resep yang sama. Nah, aku yakin teman-teman semua pasti berhasil bikin adaan, karena ini pempek tergampang ya dibandingkan pempek rebus. Nah, selanjutnya proses pembentukan dan penggorengan. Untuk pembentukan sama seperti membuat pentolan bakso ya. Celupkan sendok di dalam minyak goreng atau air supaya nggak lengket. Lakukan sampai adonan habis, dan jangan lupa untuk menggoreng adaan, apinya yang pertama dipanaskan terlebih dahulu, lalu kecilkan dan gunakan api sedang. Aku bikin pentolan bulatnya agak besar ya, supaya lebih cepat aja. Soalnya anak-anak udah nggak tahan lagi, udah pada kelaparan karena di sini lagi hujan, jadi bawaannya pengen ngemil terus. Oh ya, untuk isiannya jangan terlalu banyak ya, supaya nanti pempeknya bisa mengembang dengan sempurna. Nah, untuk adonan setengah kilo ini kemarin aku hitung pempeknya bisa jadi sekitar 38 biji dengan ukuran yang lumayan besar ya.
Jangan lupa dipisahkan pempek yang menempel satu sama lainnya ya, supaya nanti dia bisa berbolak-balik dan mengembang dengan sempurna. Oh ya, ini aku pakai kualinya yang ukuran besar ya, jadi perlu minyak goreng yang lumayan banyak. Nah, untuk isiannya jangan terlalu penuh supaya pempeknya sempurna. Goreng sampai kekuningan dan pempeknya berbolak-balik sendiri. Nah, ini udah kekuningan, aku mau angkat dulu. Oh ya, buat kalau teman-teman mau simpan di kulkas, sebaiknya gorengnya jangan terlalu kuning ya. Baunya benar-benar wangi dan enak banget, ini asli. Oke, untuk cuko pempeknya aku gunakan bawang putih dan cabai rawitnya. Untuk bawang putih ini gunakan setengah ons dan cabai rawitnya juga setengah ons. Kalau dihitung mungkin bawang putihnya sekitar 15 butir dan cabai rawitnya sekitar 1 genggam. Air aku gunakan setengah liter. Jadi kalau mau 1 liter tinggal dikalikan aja ya. Nah, untuk gula merahnya aku pakai gula aren sebanyak setengah kilo. Berhubung aku lagi habis gula batok, jadi aku pakai gula aren. Ini asli dari kampung halaman aku, dari desa Padang Jawi. Nah, gula aren ini asli enak banget ya, tapi kalau ada lebih baik gunakan gula batok. Untuk asam jawanya, kalau kalian punya yang panjang seperti ini, biasanya untuk 1 liter aku bagi 3. Tapi kalau untuk setengah liter aku gunakan sedikit aja seperti ini. Tuh, cukup ya. Tapi kalau teman-teman punya yang kecil seperti korek api ini, bisa gunakan 1 keping atau sebesar kotak korek api. Nah, biasanya kalau di pasar banyak jual yang sekecil ini. Nah, untuk pembuatan cukonya, yang pertama didih, lalu masukkan asam jawa dan gula merahnya atau gula arennya. Didihkan sampai benar-benar keduanya tercampur dan halus. Nah, selanjutnya asam jawa dan gula aren yang sudah dididihkan tadi kita saring sampai ampasnya terpisah. Ini aku gunakan panci yang tadi ya. Setelah disaring lalu didihkan kembali dan masukkan bawang putih dan cabai rawit yang sudah di blender. Nah, kalau sudah mendidih, selanjutnya tambahkan sedikit garam halus. Untuk garam halusnya masukkan kira-kira aja ya, sekitar setengah sendok teh atau sesuai selera. Jadi nanti ini cukonya udah enak banget, nggak usah dicicip atau ditambah apapun lagi. Tinggal disajikan bersama pempek. Tapi sebaiknya untuk menikmati cuko lebih enak dalam keadaan dingin. Nah, karena stok di kulkas aku udah habis, jadi aku pakai yang panas ini. Kalau teman-teman gunakan gula batok, hasilnya akan lebih bagus dan lebih hitam. Oh ya, ini pempeknya lembut, enak dan gurih banget. Pas keesokan harinya ada sisa beberapa biji, jadi setelah aku cobain ternyata masih lembut banget, nggak berubah sama sekali. Dan teman-teman wajib cobain resep dari aku. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa diberikan like, komen, dan subscribe.